Lah, di sana ada banyak bank yang isinya tuh, ya ampun, sumpah, mayat manusia yang masih seger banget. Ih, sumpah, darah ada di mana-mana. Wah, hahaha. Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia lain Horror of Secrets, wahai rakyat hororku tercinta. Hahaha. Buat kalian yang penakut, mending skip aja ya, karena aku mau cerita pengalaman horor yang sangat mengerikan dari temen aku di Instagram. Sebenarnya aku suruh kirim di email, tapi dia kirim di Instagram. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Siapkan camilan dan posisi yang enak buat nonton ya. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa pencet like, subscribe, dan share, serta nyalain loncengnya ya, biar selalu tahu kalau aku update. Jadi, begini Rek ceritanya. Sebut saja nama temanku ini Mbak Endah ya. Dia habis lulus kuliah merantau ke Jakarta. Berhari-hari dia nyari kerja tapi nggak dapet-dapet. Nah, pas malam-malam lagi nyari kerja, dia nggak sengaja lihat selebaran di dekat lampu merah. Tulisannya tuh lowongan kerja di salon. Di salon ya. Nah, waktu itu udah jam 10 malam. Jadi Mbak Endah memutuskan untuk ngecat tempat itu besok aja. Gak mungkin dong ngecat malam-malam, tidak sopan. Nah, karena dia udah kekurangan uang banget, akhirnya dia terpaksa mau ngelamar di salon itu, walaupun dia sebenarnya nggak pengen. Apalagi dia juga nggak bisa motong rambut kan. Pagi harinya dia ngecat tuh nomor dan nggak lama ternyata dia keterima di sana. Iya, seneng banget dong, karena akhirnya setelah sekian lama dia bakal dapat uang gaji. Ya, walaupun sebenarnya dia nggak berpengalaman kerja di salon. Keesokan harinya, dia berangkat ke sana. Ternyata tempatnya bagus banget, tingkat 2 gitu. Tapi samping kiri kanannya sangat sepi. Nggak ada tetangganya, nggak ada orang-orangnya. Kayak tanah kosong gitulah, atau ada pohon-pohonannya. Saat di interview, untungnya dia lancar banget. Cuman ya dia harus ada latihan dulu buat motong rambut, kerimbat, dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang buat dia heran. Karena dia dilarang untuk membuka suatu ruangan di salon itu. Tepatnya di lantai 2. Hah, kenapa ya? Terus buat apa dong mereka membangun bangunan lantai 2 kalau nggak dipakai, ya kan? Nah, saat dia tanya kenapa, manajer salon itu menyuruhnya datang besok untuk mulai masuk kerja. Oke, sampai rumah masih nggak kepikiran apapun dia, dan cerita ke orang tuanya kalau udah dapat kerja. Orang tuanya juga senang banget dong di kampung. Mbak Endah ini sempat mikir, kok bisa ya gajinya gede padahal cuma di salon. 5 juta menurutnya sangat banyak untuk bekerja di salon. Ya bagiku juga banyak banget sih. Nah, awalnya hari pertama kerja sampai 4 atau 5 harian lah ya, itu aman-aman aja, nggak ada yang aneh. Tapi saat semingguan dia kerja di sana, dan waktu itu tepat dia shift malam nih ya.
dari jam 6 sorean lah. Nah tutupnya itu jam 11-an lah ya. Ini tempatnya bener-bener tutup sampai malam banget, jam 11 gitulah. Nah setelah pelanggan terakhir, dia mencium bau yang sangat tidak enak. Baunya tuh kayak telur busuk dicampur bangkai hewan gitu. Dia ngerasa aneh karena itu kan salon dimana banyak wangi-wangian seperti sampo, parfum rambut, masker, dan lain-lain. Tapi kenapa malah bau busuk, kayak bau bangkai gimana gitu, ada campur darah gitu kan. Nah harusnya dia udah tutup, tapi ada satu pelanggan wanita lagi nih datang pakai baju merah. Mbak Endah sudah bilang kalau salonnya mau tutup, tapi wanita itu nyelonong masuk gitu aja dan duduk di tempat kerimbat. Akhirnya Mbak Endah pasrah saja dan melayani pelanggannya. Tapi pas udah selesai dan mau bayar, wanita itu hilang. Gila, terus siapa yang bayar dong? Rugi dong. Karena sedikit takut, Mbak Endah cepet-cepet nutup salon dan pulang. Besoknya dia ada shift malam lagi. Nah kali ini beda banget. Dari dia masuk jam 6 sampai mau tutup, gak ada pelanggan sama sekali. Tapi pas dia mau tutup tuh salon, ada nih pelanggan, ibu-ibu bawa anak kecil cewek. Nah mereka gak ngomong apa-apa, langsung nyelonong dan duduk di kursi seperti orang yang kemarin. Mbak Endah tetap melayani dan lagi-lagi mereka menghilang. Mah rugi berapa kali tuh ya? Sekali kerimbat berapa ya kan? Keesokan harinya adalah hari libur besar dan salonnya tutup. Tapi karena si Mbak Endah ini orangnya suka penasaran sama ruangan yang gak boleh dimasukin, dia pun kesana dong dan berencana untuk masuk. Ya ngapain coba, emang kepo banget. Emang ya manusia larangan adalah perintah, iya kan? Dia kesana malam-malam biar gak ketahuan. Tapi dari kejauhan dia melihat manajernya keluar dari ruangan itu. Tapi ada yang aneh, bajunya itu kotor semua dan di depannya tuh seperti ada bercak darah. Pas dia lihat udah sepi, dia masuk tuh. Tapi pas mau buka pintunya, baunya makin gak enak dan gak karu-karuan sampai dia mau muntah. Pas dia udah hampir membuka itu pintu, dia dikagetkan sama manajernya yang tadi. Loh, bukannya udah pulang ya? Tapi kali ini bajunya sudah ganti dan udah bersih banget. Si manajer dengan senyum mengerikannya nanya dong, ngapain? Kan hari libur, kok ke salon? Dengan agak panik, Mbak Endah beralasan kalau dia mau ambil barangnya yang ketinggalan. Terus langsung pamit pulang gitu aja dia. 1 bulan pun berlalu dan gak ada hal yang aneh. Sampai pas malam itu, dia dengar suara teriakan di ruangan tersebut. Dia langsung ditelepon sang manajer, suruh tutup dong, padahal masih jam 8 malam loh. Sedangkan biasanya kan tutup jam 11 ya kan. Terus pas dia mau tutup, dia dengar suara teriakan itu lagi dong. Sumpah suaranya lebih serem. Tanpa babi bu bebo, dia langsung buka ruangan itu, tapi dikunci. Dan tahu nggak, dia dipukul dari belakang sampai pingsan. Iya, yang mukul ya si manajernya ini tadi. Emang ya, makanya nggak usah penasaran dah, udah, sumpah. Nah, pas dia buka mata tuh, dia kaget setengah mati karena ternyata di dalam salon ada tempat yang sangat mengerikan.
Mbak Endah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau di tempat itu memang terang sih, tapi sangat mengerikan. Lah, di sana ada banyak bak yang isinya tuh, ya ampun, sumpah, mayat manusia yang masih seger banget. Ih, sumpah, darah ada di mana-mana. Sebagian dari mereka kepalanya nggak ada dong, Rek, sumpah. Kayaknya sengaja diambil terus dibuat pajangan kayak gini. Aduh, serem banget, sumpah sakit jiwa. Sambil ngeri-ngeri sedap, Mbak Endah terus berjalan di situ. Ya walaupun baunya itu nggak enak banget, busuk banget pokoknya ya. Dan yang paling mencengangkan adalah ada 2 bak yang di dalamnya ada orang-orang yang dia tahu. Ya, benar sekali. Mereka adalah wanita yang waktu itu langsung nyelonong dan wanita tua yang bawa anak kecil juga. Astaga, sangat edan. Tubuhnya udah membusuk banget dan kayak udah lama banget tuh mayat. Mbak Endah sampai bertanya-tanya, apa jangan-jangan waktu mereka datang ke salon aslinya udah meninggal ya? Ih, berarti ketemu sama hantu dong. Nah, sambil gemeteran, dia cari HP-nya tapi nggak ada. Entahlah kemana HP-nya tuh. Terus dia dengar suara pisau dan tawa seorang wanita. Dia kenal suara itu. Dia pun menuju ke sana. Ternyata itu manajernya dong. Sumpah, Rek, sumpah. Tuh psikopat mencincang daging orang kayak cincang daging ayam dengan santainya. Udah bangun, kata tuh manajer. Mbak Endah pun ngata-ngatain tuh manajer karena ternyata selama ini salon hanyalah kedok supaya dia bisa leluasa cari korban lewat pelanggannya. Dan ternyata si psikopat ini culik mereka pas udah habis dari salon di jalan kecil deket salon karena di sana sepi, pol dan gelap. Makanya Mbak Endah nggak pernah tahu kapan manajernya menculik mereka. Lah di sini udah keringet dingin banget nih Mbak Endah nih, dan udah nggak ada harapan buat selamat karena pas dia mau kabur ternyata ada 2 penjaga bertubuh besar. Sumpah serem banget, matanya melotot kayak begini. Mereka juga bawa senjata dong, jadi nggak mungkin Mbak Endah keluar dengan selamat. Serem banget sumpah. Dia berdoa nggak berhenti-henti. Dia mau marah juga udah nggak ada tenaga. Nah, saat si manajer ini mau mengayunkan pisaunya ke arah Mbak Endah ini, tiba-tiba ada suara bel di mana ada seseorang yang masuk. Dikira pelanggan. Si manajer nyuruh 2 penjaganya untuk bawa dia sekalian ke sini. Nah, dan saat lengah itulah Mbak Endah nendang perut manajernya sampai tuh orang kesakitan. Dan Mbak Endah ambil alih pisaunya. Wah, sangar sih, keberuntungan yang hakiki. Sambil mengacungkan pisau ke arah si manajer, dia menuntunnya keluar. Dan entah bagaimana, 2 penjaga tadi sudah pingsan. Ternyata si Mbak Endah ngelihat para hantu korban kegendengan manajernya itu di situ semua, sambil naruh jari telunjuk mereka ke mulut. Lalu nyuruh Mbak Endah pergi dan jangan kembali lagi. Sambil gemeteran, dia lempar tuh manajer ke lantai dan bilang, "Dasar biadab." Lalu lari terbirit-birit keluar tanpa ngeliat ke belakang. Ih, kalau aku jadi dia, aduh, sumpah nggak ngerti lagi aku. Udah nggak ngerti, udah nyawaku udah melayang mungkin. Sampai rumah, dia nangis dan bersyukur karena tidak jadi meninggoy saat itu juga. Dia berniat mau nelpon polisi,
dan menceritakan apa yang telah terjadi. Tapi dia ingat kalau para hantu itu menyuruhnya untuk diam aja. Sejak malam itu, badannya langsung demam 3 hari, Rek. Dia ingat bau darah yang menusuk dan para mayat itu, ya ampun, kasihan banget. Setelah sembuh, dia lihat ke salon itu, ternyata udah jadi terbengkalai dong. Seperti tidak pernah ada yang nempatin bertahun-tahun. Dan Mbak Endah seperti melihat para korban yang masih terjebak di situ, guys, arwahnya, guys. Di rumah, dia membayangkan bagaimana nasib manajer gila itu. Apa dia sudah dihabisi para hantu itu? Atau jangan-jangan dia masih terus berkeliaran dan mencari korban baru. Besoknya, Mbak Endah memutuskan untuk pulang saja ke kampung halaman dan buka usaha kecil-kecilan bersama kedua orang tuanya. Wih, sumpah, hati-hati ya, Rek, buat kalian yang udah kerja atau dapat shift malam. Bisa aja psikopat mengencarmu. Oke, Rek, segitu saja cerita kali ini. Gimana? Serem sekali, bukan? Bagi kalian yang mau mengirim cerita pengalaman pribadi atau kalian punya ide cerita lah apa yang paling serem, kalian bisa kirim email di email aku di sini ya. Ingat, kalian cuman boleh ngirim cerita horor, karena selain kirim cerita horor, maka langsung aku blok ya, karena nanti jadi spam, guys, sumpah. Oke, segitu aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.